Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Banyak sekali yang akan bahas di sini mengenai akan rebound kembali, market akan terbang lagi, PTC akan saya bahas, juga akan membawa meme coin yang lain. Tetap kalian Dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Selalu saya ingatkan dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi. Oke, di sini Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Jangan takut, jangan kendor ya. Ini adalah game permainan yang mana akhir tahun 2025 ini sampai nanti kuartal pertama di tahun 2026 akan menjadi gelombang besar-besaran, akan cuan besar-besaran, akan pump gila-gilaan. Akan saya kasih 5 fakta yang mendukung market akan pump. Kalian tetap Dior, langsung kita akan bahas di sini dan berbagai macam info untuk kalian nanti saya akan bahas. Langsung kita menuju ke TKP. 5 fakta BTC bisa refleks rally sampai 100.000 dolar di Desember tahun 2025. Oke, kita langsung saja. Apakah yang membuat rally market? Target 100.000 US dollar dari korelasi tajam ke potensi rebound menurut firma investasi BTC setelah Bitcoin merosot dari rekor tertingginya di 126.000 puncak Oktober 2025 lalu mengalami penurunan hingga sekitar 36%. Telah memasuki fase oversold. Analis ini mengatakan memperkirakan kemungkinan rebound jangka pendek atau refleks rally ke kisaran 100.000 dolar ya. Mudah-mudahan ya, kita akan melihat nanti dipandang dari sisi teknikal kondisi oversold plus musim akhir tahun yang historinya cenderung positif memberikan dukungan bagi pump kembalilah, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua adalah ekspektasi rate cut ataupun cut rate ya, rate dari Fed akan mendongkrak sentimen terbang. Mudah-mudahan setelah satu pendorong utama narasi bullish ini adalah meningkatkan pasar prediksi dan derivatif. Menurut data dari platform seperti Polymarket dan CMC Group, peluang bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pada Desember tahun 2025 kini diperkirakan 85 sampai 90%. Ekspektasi ini memberi angin segar bagi aset berisiko tinggi seperti BTC karena penurunan suku bunga bisa menurunkan biaya modal dan meningkatkan minat terhadap aset seperti kripto dan saham pertambangan. Kalau kemarin 2 kali pemangkasan suku bunga nggak berdampak, kalau sudah 3 kali sudah makin rendah bunga. Saya rasa yang kemarin nggak pump nggak dan mungkin investor yang pemain lepret itu ya, pemain trader lepret, kemungkinan ya dia pikir akan seperti pemangkasan pertama kedua nggak naik, maka dia nggak lepret lagi. Mudah-mudahan tahu-tahu nanti di pump gila-gilaan ya. 3 adalah volatilitas tinggi, penurunan tajam 1 Desember sebagai ujian pasar ya, biasalah dalam kripto begitu ya. Meski potensi rebound menarik, kenyataan 1 Desember mengingatkan bahwa pasar kripto sangat rentan terhadap sentimen negatif. Pada hari itu BTC jatuh kembali ke bawah 90.000 dolar, jatuh dari target 100.000 dipicu oleh kombinasi faktor insiden pada sektor DeFi, sentimen makro global, serta gelombang likuidasi posisi long secara besar-besaran. Tidak ada bukti berita fatput ataupun kondisi geopolitik global yang tidak jelas, tapi kemarin murni 609 juta dolar pemain lepret disikat habis-habisan sama bandar gitu yang terjadi ya. Kemudian yang keempat, peluang dan resiko rebound, technical vs resiko lepret dan likuiditas ya. Yang terakhir kelima, apa artinya bagi pasar kripto lebih luas dan investor jangka menengah? Pemulihan jika benar-benar terjadi 100.000 US dollar bisa membawa angin segar tidak hanya untuk BTC tapi juga untuk industri kripto secara luas termasuk saham penambang.
altcoin dan proyek DeFi. Hal ini menjadikan BTC sebagai kripto teratas yang tetap menarik perhatian dalam periode fluktuasi. Kita akan lihat juga di BTCD kawan, kalau kita melihat PP ini yang mampu kuat, komunitas terkuat, saya rasa hanya di PP setelah SHIBA dan Doge. Dan di tahun awal listing PP di April tahun 2023 itu ada 9 ya, ada 7 di belakang koma, sekarang tinggal 5 di belakang koma. Artinya koin yang bagus dari awal listing hingga sekarang itu kondisinya masih naik, masih ada 2 yang kepangkas. Tadinya awal-awal 7, sekarang tinggal 5. Koin yang jelek, yang bobrok itu begitu listing sekarang turun di 99,99% lagi. Untuk PP dari awal listing harganya di sekitar 0,0000, kosongnya ada 7 dan di belakang angka adalah 5. Ya, 0,000000, kosongnya 7 kemudian 5. Sekarang ada di 0,0000, kosongnya 5 di 4. Artinya naik sudah tinggi 0 yang dipotong. Ini koin yang tanda-tanda akan bullish ke depan. Saya rasa di sini nggak sembarangan. GZ bukan orang goblok, GZ bukan orang kere, GZ bukan orang kurang kerjaan. Dia adopsi PP besar-besaran sampai 62%. Pasti ada sesuatu hal yang besar ke depan, terutama bisa jadi the next Doge, the next SHIBA ataupun the next BTC, karena koin desentralisasi murni tanpa filter sekarang hanya ada BTC dan koin PP. Ini fakta nyata ya yang ada di lapangan. Yang dulu memang BTC pun sebetulnya meme coin yang harganya tidak sampai Rp1 tapi bisa pump gila-gilaan karena tidak dikontrol sama developernya ya. Untuk ETH kemudian sekelas Cardano pun masih dikontrol depth-nya, beda dengan PP. Ya, saya rasa ke depan akan menjadi besar karena sejarah mengatakan komunitas itu yang paling utama. Biar real project kalau nggak ada holder, komunitas, investor, ya tetap saja memble ya. Kita bayangkan untuk satu sekolah, kita satu kelas saja ya, anak saya sekolah di SMP saja hanya bangku sekolah sekitar 40 orang. Untuk menjadi ranking 1 pun nggak semudah ya, betul-betul banyak tantangan perjuangan belajar. Kalau PP ini bukan 1:40, tapi bisa ribuan bahkan jutaan lawan-lawannya. Ya hanya PP yang satu terpilih yang mampu sekarang di ranking 44, kapitalisasi masih besar. Saya rasa investor nanti akan melirik PP untuk meme coin yang pastinya ke depan mudah-mudahan dibikinkan ETF, baru akan terjadi ledakan yang luar biasa. Investor institusional ketika masuk PP aman, ada jaminan ETF ya. Kalau ETF yang lain seperti Doge juga ternyata nggak laku karena depth-nya masih kontrol ya. Investor kakap, institusi nggak bodoh, dia penuh dengan perhitungan. Kalau PP saya rasa dia berani masuk besar-besaran ke depan seperti GZ ya. Ada peristiwa penting apa ini? Peristiwa penting, ekonomi AS akan mengguncang sentimen Bitcoin pada pekan pertama Desember ya. Ya ini sudah mulai masuk pekan bersama. Minggu pertama Desember 2025, penampilan peristiwa ekonomi kritis AS yang akan mempengaruhi ekspektasi kebijakan moneter dan arah Bitcoin saat trader bersiap untuk kemungkinan tindakan Fed untuk pangkas suku bunga. Investor BTC menghadapi minggu penting saat Ketua Fed si Powell membicarakan pada 1 Desember hari ini, bertepatan dengan berakhirnya secara resmi kuantitatif ya ataupun QT, dengan kemungkinan pemotongan suku bunga di bulan Desember yang kami mencapai 86% volatilitas signifikan diharapkan terjadi pada aset berisiko pam gitulah kira-kira ya. Kita akan tengok lagi yang satunya, kemungkinan kemana ini gerangan ya, kita sabar, kita akan lihat berita. Pokoknya kita harus cuan bersama ya. Mudah-mudahan akan menjadikan rally besar-besaran dengan adanya The Fed hentikan QT. Kemungkinan ini memicu rally altcoin multi tahun seperti tahun 2019 sampai tahun 2022. Wow, akhir dari program kuantitatif tightening ataupun QT. Fed
pada 1 Desember tahun 2024 menandakan perubahan penting bagi pasar kripto. Meski momen ini merupakan tonggak penting, para ahli mengatakan dampaknya mungkin membutuhkan waktu. Ya, ekspektasi neraca bisa tertunda hingga awal tahun 2026 karena kendala penyelesaian treasury mencerminkan siklus sebelumnya. Pola histori kaitan kebijakan The Fed dengan performa altcoin kebijakan moneter The Fed semakin mempengaruhi pasar kripto secara histori. Saat ini The Fed tidak terlibat dalam QT. Altcoin menunjukkan kekuatan yang signifikan terhadap Bitcoin, memicu rally bertahun-tahun dan mengubah dinamika pasar. Mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, mudah-mudahan pam semua kita ya, cuan semua, tetap sabar. Dalam dunia kripto memang kewajibannya naik dan turun, bukan berarti akan turun sampai kiamat. Saya rasa juga namanya uang itu berputar, panas ya. Nanti juga akan kembali ke market lagi dengan adanya modal baru yang masuk, akan membawa investor juga ikut masuk juga, akan bertanding, musuh-musuhnya sudah datang, maka akan terjadi ledakan di kripto akhir tahun ini sampai kuartal 1 di tahun 2026. Dan kita nggak perlu takut secara fundament, sebetulnya arahnya ke atas karena si Fed akan pangkas suku bunga. Beda ketika si Fed mengumumkan, membuat warning bahwa dia akan naikkan suku bunga ya. Ya itu kita harus kabur ya, takut. Kalau ini ya nggak perlu takut lah ya, tinggal tunggu pamnya saja. Rasa itu mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin. Mas Bro tentunya banyak salah, banyak dosa, nggak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang, dan kiranya sudilah. Yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.